Halo adik-adik, kembali lagi bersama kami. Saya Kak Joris dan Saya Kak Erik. di Minggu Paskah. Paskah. Oke, sebelum kita memulaikan ibadah, kita akan berdoa. Dan mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas penyertaan Tuhan sehingga kami bisa berkumpul lagi di tempat ini dengan kondisi yang baik dan sehat Tuhan. Walaupun kami berjauh-jauhan dan ibadah kami melalui online, kiranya Engkau pimpin, sertai, tuntun, supaya apa yang akan kami dengar, apa yang akan kami baca, yang juga akan kami praktekkan dalam kehidupan kami, dan kami juga akan mendengarkan sebagian dari sabda firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Elsa, supaya yang akan disampaikan itu dapat kami cerna, dapat kami simpan, dapat kami praktekkan, dan itu dapat bermanfaat bagi kami dan keluarga kami sekalian. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Oke adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyikan lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ya, ku jawab ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Jawab ya. Sekali lagi ya. Nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ya, ku jawab ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Oke adik-adik, selanjutnya kita akan mendengarkan cerita firman dari Kak Elsa. Kepada Kak Elsa dipersilakan. Shalom adik-adik yang diberkati Tuhan. Selamat Hari Paskah. Nah, kembali lagi bersama kakak. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik sudah pada siap belum mendengarkan firman Tuhan? Kalau sudah siap, ayo duduk yang manis, siapkan Alkitabnya, dan kita berdoa dulu ya sebelum mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, firman yang hidup, di saat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu, anak-anak sekolah minggu GKJ Argo Mulyo, rindu untuk mendengarkan apa kata firman-Mu. Untuk itu Tuhan, berikanlah Roh Kudus-Mu supaya kami dapat mampu memahami dan melakukannya dari hari lepas hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, firman Tuhan hari ini terambil dalam Kitab Kudus Perjanjian Baru, yakni 1 Korintus pasal 5, 1 Korintus 5 ayatnya yang ke-6 berakhir dengan ayatnya yang ke-8. Firman Tuhan yang berbunyi demikian. Dosa dalam jemaat. Kemegahanmu tidak baik. Tidak tahukah kamu bahwa sedikit ragi menghamiri seluruh adonan? Buanglah ragi yang lama itu, supaya kamu menjadi adonan yang baru. Sebab kamu memang tidak berragi. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Karena itu, marilah kita berpesta. Bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak berragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Nah, demikianlah firman Tuhan adik-adik, semoga menjadi kekuatan bagi kita. Nah, adik-adik, tidak terasa ya, hari ini kita sudah masuk pada Paskah. Adik-adik tahu tidak apa itu Paskah? Nah, Paskah itu sendiri berasal dari bahasa Ibrani, yaitu Pesah atau melewati. Namun yang paling penting sekali yang harus adik-adik ingat adalah
Paskah merupakan peristiwa di mana Yesus bangkit. Jadi setelah 3 hari setelah kematian Yesus, Yesus bangkit. Nah, adik-adik, kebangkitan Yesus ini merupakan bukti bahwa Yesus sangat mengasihi kakak, bahkan juga mengasihi adik-adik semua di rumah. Nah, untuk itu sebagai anak-anak Tuhan Yesus, kita harus merespon apa yang telah Tuhan Yesus berikan, yaitu pengorbanannya di kayu salib dan juga kebangkitannya. Nah, gimana caranya ya? Caranya mudah saja loh adik-adik, tidak susah kok caranya. Nah, kalau kita lihat dalam firman Tuhan di hari ini, kita bisa melihat bahwa Paulus mengingatkan jemaat di Korintus. Nah, pada saat itu adik-adik jemaat di Korintus itu mereka tidak hidup sesuai dengan kehendak Allah. Mereka tidak takut sama Tuhan. Mereka malah malas berdoa. Mereka malah tidak menyembah Tuhan, malah mereka menyembah berhala. Sehingga Paulus mengingatkan jemaat di Korintus bahwa, hei jemaat-jemaat di Korintus, kalian itu harus berbalik kepada kehendak Tuhan. Kalian itu harus menjadi anak-anak Tuhan yang hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi jangan malas berdoa, jangan malas untuk menyembah Tuhan, dan jangan menyembah berhala. Nah, ini adik-adik bisa lihat di ayatnya yang ke-7, di mana Paulus mengajak jemaat di Korintus untuk membuang hidupnya yang lama, yaitu dosanya, dan kembali kepada hidup yang baru. Jadi adik-adik, kalau misalnya hari ini adik-adik masih hidup di dalam hidup yang lama, seperti malas belajar, malas berdoa, malas membaca Alkitab, suka melawan orang tua, tidak sayang sama kakak atau adik atau keluarga, maka hari ini firman Tuhan mau mengajak adik-adik semua, mengajak kita semua untuk berjanji kepada Tuhan Yesus bahwa saya adalah anak Tuhan Yesus, dan karena saya telah diselamatkan oleh Tuhan Yesus, maka saya mau berubah. Nah, jadi kita harus berjanji sama Tuhan Yesus, kita harus berubah menjadi anak yang rajin belajar, menjadi anak yang rajin berdoa, menjadi anak yang dengar-dengaran sama orang tua, sayang sama semua orang. Nah, kalau sudah begitu adik-adik, kita akan menyanyikan satu lagu, yaitu judulnya Aku Berubah. Ya, supaya dapat mengantarkan kita, supaya dapat menjadi anak-anak yang hidupnya berubah sesuai dengan kehendak Allah. Kita nyanyi sama-sama ya. Aku berubah, sungguh ku berubah, waktuku usahkan hatiku. Aku berubah, sungguh ku berubah, waktuku usahkan semua yang ku kasihi kini lenyap dan lebih baik aku dapat. Aku berubah, sungguh ku berubah, waktuku usahkan semua. Sekian cerita di hari ini adik-adik. Semoga adik-adik dapat menjadi anak-anak yang benar-benar mau berubah ya. Ya adik-adik, kita sudah mendengarkan cerita yang menarik sekali ya dari Kak Elsa tadi. Bagaimana ceritanya tadi? Enak kan? Menarik. Nah, sebelum kita menutup ibadah kita pada saat hari ini, mari kita dalam doa, kita berdoa. Selamat pagi ya Bapa, selamat pagi ya Roh Kudus. Terima kasih karena pada saat hari ini Engkau telah menuntun proses berjalannya ibadah pada saat hari ini ya Bapa.
Sekarang kami akan mengakhiri ibadah pada saat hari ini Bapa. Kiranya Engkau masih menuntun setiap langkah kehidupan kami masing-masing, baik dalam pergaulan kami maupun dalam keseharian kami dalam keluarga. Ini doa kami ya Bapa. Haleluya, amin. Ya, mari kita akan mengangkat satu pujian sekali lagi adik-adik yang berjudul apa, Kak Joris? Yesus pokok. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berdua. Sekali lagi. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berdua. Oke adik-adik, terima kasih karena sudah mengikuti ibadah saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Dadah.